teman-teman, pada saat ini ya kita berada di salah satu tempat kita dagang yang sudah lama saya juga tidak kesini, dan kita ngecek di sini karena di sini memang adik saya yang menjaga, jadi lama sudah tidak kesini karena apa ya, kesibukan kita gitu kan. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya di sini. Oke, langsung kita cek ke sini ya. Jadi ini tempat jualan ini adalah sebenarnya cabang yang kesekian ya teman. Artinya dulu pernah saya sendiri yang pegang di sini, tapi pagi saja karena tidak ada yang tidak ada yang membackup ini, akhirnya hanya buka sore hari pada saat ini ya. Jadi dulunya itu adalah pagi dan sore seperti itu. Tapi sekarang bukanya hanya sore saja karena memang kurang tenaga ya kita pada saat itu, sehingga saat ini kita hanya buka pada sore hari. Jadi memang saya sendiri jarang kesini ya teman, jarang kesini ya. Kita lihat ini dalam proses penggorengan ya teman. Nah jadi ini suasananya di sini memang sangat padat sekali. Ini pasnya di Jalan Pasundan ya teman, Jalan Pasundan di Kota Samarinda ya. Jadi memang di daerah sini tuh sangat padat ya teman, sangat padat sekali, dan tidak tahu membuatnya berapa karena saya juga jarang ya kesini melihat yang di sini. Ini pada saat sudah mulai goreng. Jadi kalau di sini teman ya, mungkin jam 5 atau setengah 5 itu baru mulai persiapan gitu kan. Nah 5 sore ya teman, karena ini buka yang sore kan seperti itu. Jadi ini roti. Jadi seperti ini ya teman, kondisi tempat jualannya seperti itu. Nah ini sekarang habis berapa? 5 kilo. Jadi sekarang tuh cuma bikin 5 kilo teman-teman ya. Tapi di 5 kilo di sini tuh lumayan ya. 5 kilo sekarang jadi berapa? Dapat uang 500. 5 kilo jadi 500. Hebat ya. 1 kilo bisa jadi 100.000. Berarti memang udah sangat pintar ya teman. Jadi 1 kilo itu bisa menghasilkan 100.000 seperti itu. Tapi sering habis ya sekarang ya? Nggak tentu. Nggak tentu. Tapi rata-rata habis. Rata-rata habis. Sampai jam berapa ini sekarang? Jam 10. Jam 10. Nah jadi sampai jam 10 malam ya teman. Itu kalau belum habis seperti itu. Kita lihat ini proses gorengnya ya teman. Nah jadi gorengnya ini seperti ini. Memang minyaknya agak penuh ya teman. Udah terlihat ya. Kalau gula halusnya itu memang bagus ya teman. Itu kan bisa misah gini. Jadi belum dipisah pun dia udah kebuka sendiri seperti ini. Tinggal kita narik-narik aja seperti ini. Nah, ini proses gorengnya. Jadi teman-teman ya, di sini itu dulu waktu pertama kali buka itu waktu kan awalnya pagi saja. Jadi awalnya pagi saja ya. Awalnya pagi dan sempat ramai sekali di sini karena pas kebetulan saat itu saya juga harus membuka salah satu cabang ya teman di daerah Sangatta itu. Akhirnya saya tinggalkan kan seperti itu. Saya ini adik yang meneruskan seperti itu. Jadi karena memang membuka cabang di Sangatta dulu itu kan, jadi kekurangan tenaga juga. Satu artinya kita off kan ya seperti itu. Dan sebenarnya kemarin kalau kita buka pagi masih bisa, cuma karena memang tidak ada backupan tenaga pada saat itu atau yang garap ya teman. Akhirnya kita liburkan dan sekarang tidak bisa lagi karena tempat di sini itu sangat full sekali ya teman. Jadi di sini tuh memang banyak pedagang kaki lima ya teman. Jadi banyak sekali pedagang kaki lima. Jadi siang malam ini kepake seperti itu. Bahkan ada yang kontrakan itu 2 kali ya. 2 kali artinya pagi itu disewa orang, kemudian sorenya disewa orang lagi gitu. Nah, untuk kontrakan ya teman, untuk kontrakan di sini itu memang lebih mahal ya kalau di Kota Samarinda itu. Yaitu sekitaran 1 juta ya. Ada yang 800, ada yang 1 juta kan seperti itu. Tapi rata-rata itu memang 1 jutaan seperti itu. Untuk per bulannya nyewa seperti ini. Nah, di sebelah kita itu ada ya pedagang kaki lima juga seperti itu. Ada
es seperti itu kan. Ini franchise ya teman, tempat usaha. Sebelahnya itu adalah donat juga. Nah jadi kalau menggoreng seperti ini ya teman, itu kan saya pernah menjelaskan di konten sebelumnya, gula halus itu memang sangat berpengaruh, atau gula tengah ya teman, sehingga potongan kita nanti agar lebih bentuk. Nah kenapa di sini itu bisa mencapai, artinya bikin 5 kilo bisa jadi uang 500.000 kan, seperti itu. Nah jadi memang itulah, memang setiap stand juga kan kadang-kadang beda-beda ya teman, kadang-kadang beda-beda dan sesuai skill masing-masing, karena daging atau roti goreng ini kan letaknya di skill masing-masing. Ketika saya sendiri pun, jujur teman-teman, saya sendiri kalau nggarap itu paling rata-rata itu sampai 80-an. Jadi antara kisaran, artinya 1 kilo itu bisa jadi 70, 80 kan seperti itu. Nah kalau di sini memang bisa sampai 100-an ya, seperti itu. 100 piece ya, atau 100 belah ya teman, jadi 100 belah. Nah itu kan berarti kan 1 kilo itu bisa jadi uang 100.000 dengan modal sekian ya teman-teman. Kalau dikalkulasi modal sekian bisa mencapai 100.000. Nah di sini ya teman-teman, daerah yang memang ramai sekali, artinya ramai dan banyak ya, dan padat penduduk juga, kemudian pedagang juga lah ramai. Nah, jadi saya rasa prospeknya masih sangat, walaupun tidak berjualan banyak kita di sini ya teman, tapi masih stabil seperti itu. Jadi angka di kisaran 500-600 itu masih sangat bagus sekali ya, seperti itu. Dan sudah lumayan, artinya cuma modalkan 5 kilo. Kalau dihitung tepungnya ya teman, tepung 5 kilo itu kan modal berapa ya, artinya dikalkulasi. Kalau 15.000 kan hanya 75.000, mungkin bumbu-bumbu sekitar ya tidak sampai lah 200.000 sebenarnya itu ya. Ya taruh di 200.000. Jadi kalau kita masih bisa menghasilkan uang 500 kotornya, berarti kan kita masih punya keuntungan lebih dari 50% kan, seperti itu. Jadi itulah salah satu keunggulan ketika kita usaha seperti ini. Tapi tergantung skill masing-masing ya teman. Saya sendiri tidak bisa teman, tidak bisa untuk segitu banyaknya. Tapi ini karena ini kan adik saya yang ini. Nah ini dia megang yang sini, dan ada satu lagi seperti itu kan. Jadi itu tergantung skill ya teman. Jadi kalau resep teman-teman ya, semua sudah ada yang menanyakan resep kemarin teman, ada yang menanyakan dari bahan-bahannya. Sebenarnya itu hampir sama, cuma memang ada beberapa pedagang juga itu kan hanya menggunakan pengembangnya, hanya menggunakan soda, baking powder. Nah kita menggunakan permipan ataupun ragi instan ya. Jadi itu perbedaannya teman. Jadi hasilnya pun ya memang proofingnya biasa yang menentukan di proofingnya. Itu terlalu, kalau pakai soda itu kan jaraknya itu harus lebih lama. Kalau kayak seperti ini kan bisa, artinya tidak terlalu lama seperti ini ya teman. Ini kan sekarang jam 5 sore ya. Ini mulai membuat adonan itu sekitar jam 3 seperti itu. Jam 3 mulai buat adonan. Kemudian ke sini itu jam 4-an lewat, setengah 5 lah. Jadi jam 5 itu mulai goreng ya, seperti ini. Nah, jadi itulah cepatnya kalau dengan menggunakan lagi instan. Tapi kalau kita menggunakan soda seperti teman-teman itu kan, teman-teman pedagang yang lain itu mungkin agak sedikit lebih lama ya teman. Jadi profitnya lebih lama. Jadi kalau untuk jualan sehari 2 kali, ini kan kita aktivitasnya di sini itu kan melakukan sehari 2 kali ya. Ini waktu pagi jualan di dekat pasar, di daerah Pasar Sigiri namanya, itu pagi. Jadi pagi itu kan kadang pulang jam 9, 10 kan seperti itu. Kadang-kadang siang-siang jam 11. Nah, istirahat, kemudian jam 3 mulai aktivitas kembali, dan sampai jam 9, jam 10 malam kan seperti itu. Nah, jadi itu perbedaannya teman. Nah, kalau omset sendiri di sini tadi sudah saya katakan ya teman. Sini mencapai 500.000, bahkan kadang 600.000. Dan ini adalah perintisan kita yang ketiga kalau nggak salah teman-teman dulunya ya. Nah, jadi itu saja ya teman-teman, sedikit informasi buat teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana prospek penjualan di daerah sini ya teman. Memang tidak terlalu banyak, tetapi hasilnya kalau dihitung-hitung, umpamanya kita membuat banyak ya teman, membuat 15 kilo ataupun 10 kilo, tapi dengan hasil yang di bawah itu kayak 70, berarti kan 700 ya. Kalau di sini 5 kilo mendapat 500, kenapa harus tidak seperti itu saja ya teman-teman? Artinya kan bahan sudah berkurang banyak, dan kelihatan bentuknya pun
Ini kan tidak terlalu kelihatan kecil ya teman-teman, dan potongannya, tapi itu kembali ke individu masing-masing ya teman, karena ini adalah kalau kita jualan roti goreng itu adalah skill masing-masing, jadi kita tidak bisa memaksakan gitu. Jadi ada yang lebih bagus potongannya, kemudian lebih rapi, dan hasilnya otomatis akan mengikuti kan, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua. Di sini adalah salah satu cabang kita ya, yang kalau nggak salah ini nomor yang 3 ya teman-teman, kita buka di sini ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.